sosial diramaikan dengan beredarnya video oknum polisi karena tindakan tidak terpuji saat bertugas di Jalan MT Haryono, Kota Medan. Peristiwa berawal saat razia tunggal di persimpangan Jalan Cirebon dan Jalan MT Haryono, Medan. Tampak oknum polisi berinisial Brib KRS menghentikan mobil putih karena penumpang tak mengenakan sabuk pengaman. Sempat terjadi adu argumen hingga si oknum meludahi pengendara yang masih berada di dalam mobil. Video unggahan akun Twitter @aceh ini mendapat berbagai kecaman negatif dari warganet. Ketua Polrestabes Medan, Johnny Edison, memohon maaf atas kejadian yang melibatkan anggotanya. Akibat perbuatannya ini, RS akan dikenakan sanksi disiplin dan terancam dimutasi dari Polrestabes Medan. Wah, perbuatan seperti ini jangan ditiru ya pemirsa. Polisian tolong disidak ini. Oknum-oknum seperti ini, disidakkan ini. Sidakan ini ya. Ini ditolong disidakkan. Baru-baru ini aksi seorang pengantar makanan menjadi perbincangan hangat setelah mengejutkan warganet lewat bakatnya. Memangnya ngapain sih? Akun Twitter La Vivria mengunggah sebuah video seorang pengantar makanan bermain piano. Sembari menggendong tas besar kerjanya, ia menarikkan jarinya di atas tuts piano. Ternyata kejadian ini bukan di Indonesia tetapi di Malaysia dan pertama kali diunggah oleh akun @izakyuan. Setelah viral, sang driver bernama Amrullah turut berkomentar melalui akun Twitter pribadinya. Menurutnya, skill bermain piano ia dapatkan secara otodidak. Aksi Amrullah ini membuat banyak warganet terpukau dan memberikan apresiasi positif bagi sang driver. Wah, kalau yang nganter makanan seperti abang ini rela kagumi skill si abang sampai makanannya dingin juga nggak apa-apa kali ya. Demi menekan laju pertumbuhan virus corona, pemerintah menetapkan aturan jaga jarak bagi masyarakat dan tidak berkumpul pada keramaian. Sayangnya hal itu tampaknya tidak diindahkan. Hal ini terlihat dari video yang baru-baru ini viral di media sosial. Sebuah postingan Twitter milik Wulan Russell menunjukkan pesta di Bali dihadiri oleh sekitar 20 orang. Tanpa ada upaya menjaga jarak maupun mengenakan masker. Pesta yang diadakan di hari Minggu kemarin mendapat banyak teguran. Yang membuat warganet tambah geram, usai pesta, mereka tengah malam beramai-ramai turun ke jalan dan konvoi menggunakan sepeda motor. Usai mendapat berbagai kecaman dari warganet, Mahmud Atia, pria menyelenggarakan pesta, meminta maaf atas apa yang ia lakukan melalui akun Instagramnya. Wah, yang begini nih, yang bikin pandemi virus corona betah nggak pergi-pergi. Bagaimana komentar pemirsa? Rindu bermain ski tapi tak bisa karena harus di rumah aja, sang ayah nggak kehabisan akal. Ia membuat wahana ski untuk anak perempuannya. Steve Cross menyulap halaman belakang rumah menjadi wahana ski lengkap dengan lift menuju puncaknya. Tak sendiri, ternyata kedua putrinya Emily dan Jessica pun turut andil loh dalam pembuatan wahana mini ini. Bekerja sebagai operator wahana ski dalam ruangan, pengalaman Steve berbicara. Alhasil, kedua gadis ini sangat menikmati waktu libur mereka walau tak bisa keluar rumah. Demi anak, apapun akan dilakukan ya. Kehidupan seorang pangeran selalu saja menarik perhatian, seperti sosok tampan Pangeran Martin yang kembali ramai dibicarakan di media sosial saat dirinya menghadiri pelantikan Presiden Jokowi Oktober lalu. Belum lama ini, postingan video di aplikasi media sosial tentang pangeran dari Brunei Darussalam ini menjadi sorotan. Sosok Pangeran Abdul Matin yang mendampingi sang ayah sukses membuat warganet salah fokus. Kalau ayah lihatnya ini. Kalau gadis-gadis lihatnya ini ya.
Pangeran Abdul Matin sendiri merupakan putra keempat Sultan Brunei Hassan Al Bolkiah dari istri keduanya. Kamu salah fokus juga nggak lihat video ini? Salah seorang dari pahlawan pejuang corona, Nuria Kurniasi, harus gugur setelah menangani pasien positif COVID-19. Ironis, jenazah mendiang mendapat penolakan dari ketua RT karena takut tertular virus corona. Sambil menangis, pihak keluarga Nuria memohon agar jenazah bisa dimakamkan di samping makam ayahnya, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang. Sayangnya warga tetap enggan memberi tempat untuk Nuria, sehingga jenazah sempat dikembalikan lagi ke kamar jenazah RSUP Dr. Karyadi Semarang dan dimakamkan di Kompleks Pemakaman Dr. Karyadi yang berada di kawasan TPU Bergota. Peristiwa penolakan jenazah Nuria ini mencuat ke media sosial dan menjadi viral sampai menuai komentar negatif warganet. Warganet menyayangkan sikap warga dan kepala desa yang dianggap tak punya hati nurani. Sebagai bentuk dukungan pada keluarga dan jenazah, banyak warga mengirimkan karangan bunga untuk kepergian sang perawat. Tolonglah hargai jasa para pahlawan dengan minimal tidak menolak jenazah mereka yang gugur. Jika warga suatu daerah menolak jenazah pasien COVID-19, apakah mereka bisa menerima kenyataan? Jika ternyata positif corona, lalu tim medis menolak untuk merawat mereka? Saking bosannya hanya di dalam rumah aja, perempuan ini pun menyenandungkan melodi kerinduannya pada kehidupannya saat di luar rumah. Indah sekali bukan permainan musiknya? Video unggahan @kimchi 100 ini menggunakan lagu Vladimir Grant sebagai musik yang ia mainkan di gerbangnya. Harpanya. Banyaknya korban berjatuhan di New York membuat pemerintah Amerika menyiapkan kuburan massal bagi jenazah kasus COVID-19. New York sendiri mencatat ada sekitar 7.000 korban meninggal hingga pemerintah memilih Pulau Hart sebagai lokasi untuk menguburkan para korban. Pulau Hart umumnya menjadi situs pemakaman massal bagi orang-orang tak memiliki kerabat dekat atau keluarga yang mampu membayar biaya pemakaman. Namun semenjak pandemi corona meningkat, pemerintah menjadikan Pulau Hart sebagai tempat peristirahatan terakhir pasien meninggal corona yang tidak diklaim oleh keluarganya. Awalnya petugas yang menguburkan sekitar 25 jasad dalam sehari, seminggu sekali. Namun kini para petugas melakukannya 5 hari dalam seminggu dengan rata-rata jumlah yang dikuburkan dalam seharinya mencapai 24 jenazah. Rekaman yang diambil menggunakan drone ini memperlihatkan sejumlah pekerja berpakaian hazmat menurunkan peti-peti mati yang ditumpuk. Terus saksikan On The Spot untuk update info-info unik, menarik, dan viral lainnya.